Halo teman-teman investor, jumpa lagi di kanal YouTube Bola Salju. Kali ini saya akan membawakan sebuah video tentang ulasan lagi, yaitu ulasan sebuah buku. Sebuah buku yang bagi saya penting. Buku yang menginspirasi, nama Bola Salju. Bukunya berjudul The Snowball. Ya, ini bukunya saudara-saudara. Buku yang saya pegang ini adalah The Snowball edisi pertama, karangan sebuah biografi dari Warren Buffett yang punya subjudul Warren Buffett and the Business of Life, karangan Alice Schroeder. Buku ini terbit pertama kali pada 2008. Jadi memang saat itu September 2008 ya, saya beli langsung ketika setelah terbit, ini tertanda 13 November. Nah saudara, kenapa buku ini menurut saya penting? Buku ini saya punya beberapa buku Warren Buffett lainnya seperti ini ya, biografinya karangan Roger Lowenstein. Ini ditulis, ini buku ini terbit pertama kali pada 95 ya. Anda mungkin pernah dengar kami sering bilang beberapa kali bilang di podcast atau mungkin di artikel atau di edukasi yang lain, Roger Lowenstein termasuk salah satu penulis favorit saya. Nah, kenapa ini juga sebenarnya merupakan sebuah biografi Warren Buffett yang menarik. Malah, jika Anda ingin melihat sisi Warren Buffett dari strategi investasinya, dari langkah atau eksekusi investasinya sepanjang karir Warren Buffett hingga tahun 95, Anda sebaiknya membaca buku ini. Tetapi kalau Anda ingin mengetahui siapa Warren Buffett dari sisi personalnya, dari sisi kehidupan privatnya, buku yang ada di tangan saya ini, The Snowball, karangan Alice Schroeder, justru mempunyai titik tambah di sana, nilai lebih banyak di sana. Malah mungkin ya bagi sebagian kritikus atau sebagian mungkin kawan-kawan Warren Buffett, sahabat-sahabatnya menilai buku ini terlalu privat. Nah, buku ini memang adalah buku pertama yang pertama kali disetujui oleh Warren Buffett. Setelah beberapa dekade, Warren Buffett menolak tawaran dari wartawan, dari tokoh lain untuk membuat biografi. Baru pertama kali itulah ketika Warren Buffett menyetujui Alice Schroeder untuk mewawancarai dirinya, membuka dirinya untuk menceritakan ulang melalui sebuah biografi, dan lahirlah biografi The Snowball ini. Nah saudara, buku ini ditulis dalam sekitar 62 bab. Anda akan menjumpai judul-judul yang misterius di sana, yang ternyata banyak sekali bercerita tentang, selain Warren Buffett, Anda nanti akan mengetahui juga tentang Ben Graham, tentang Charlie Munger, tentang kehidupan pebisnis, tentang meeting-meeting, tentang langkah eksekusi Warren Buffett dalam beberapa hal investasinya. Selain juga beberapa kisah privat memang, seperti bagaimana Warren Buffett sejak kecil ya adalah seorang yang pekerja keras. Hobinya semacam mengkoleksi sesuatu. Kalau digambarkan si Alice Schroeder seperti itu. Warren Buffett adalah seorang maha kolektor sesuatu. Bukan dalam arti ingin mengincar kekayaannya, tetapi memang seakan-akan Warren Buffett punya obsesi atau punya mimpi yang indah tentang membesarkan sesuatu. Ya, dia pernah jadi loper koran, dan pada umur 14 tahun melaporkan pajak sendiri dari keuntungannya menjalani bisnis loper koran senilai $1.000 pada saat itu, umur 14 tahun. Di buku ini Anda akan tahu juga Warren Buffett pertama kali memiliki saham di usia 11 tahun. Ini mungkin wajar ya, karena orang tuanya sendiri adalah mempunyai bisnis brokerage ya, seperti itu. Nah saudara, dari buku ini Anda akan mempelajari kisah potret diri Warren Buffett. Kalau buku ini tahun 2008 ya, 80 tahun yang lalu. Kalau sekarang usianya Warren Buffett kan barusan ulang tahun 90 tahun Warren Buffett. Nah, dari saya kira
apalagi dengan jumlah halamannya yang gila ini, 940-an ya. Buku ini sangat-sangat lengkap menceritakan sisi pribadi Warren Buffett yang unik, yang jika Anda membayangkan sosok bisnismen pada umumnya, mereka adalah sosok bisnismen yang karismatik. Misalnya ada sosok yang karismatik, ada yang eksekutor yang canggih, ada yang berani mengambil keputusan yang fenomenal, berani melakukan langkah eksekusi yang di luar konteks zamannya seperti itu. Warren Buffett apakah seperti itu? Jauh sekali dari seperti itu. Warren Buffett adalah sosok pribadi yang sangat unik seperti digambarkan di buku ini ya. Uniknya kenapa? Uniknya adalah Warren Buffett mengembangkan kekayaannya selama 80 tahun atau 90 tahun hingga sekarang hanya dari bisnis investasi. Persis seperti judul buku ini ya, Warren Buffett and the Business of Life. Hanya dari bisnis investasi, dari sejak kecil, dari puluhan ribu usaha pada saat mudanya, kemudian bekerja di firmanya Ben Graham, kemudian selepas dari Graham, ketika Graham pensiun, mendirikan partnership atau kemitraan investasi sendiri. Ini adalah buku yang privat yang Anda akan banyak mengetahui hal-hal yang detail di sana. Nah, seperti saya mendapat hal menarik dari buku ini, sebagaimana judulnya, Bola Salju, yang kemudian kami adopsi menjadi nama website bolasalju.com ya. Bahwa sesungguhnya dalam hidup itu kita, menurut kutipan bebas dari Warren Buffett, adalah kita hanya perlu mencari bukit yang bagus. Kemudian kita bisa menggelindingkan bola salju kita. Bola salju yang basah. Bola salju itu jika bertemu dengan bola salju segar di bukit yang bagus, dia akan menggelinding terus-menerus, menggulung, menemukan bola salju di bawahnya, kemudian akan menjadi besar. Itu prinsip yang menarik sekali. Nah, saudara, ada prinsip menarik yang lain yang saya pelajari di buku ini, karena mohon maaf saya nggak akan cerita banyak, apalagi cerita 900-an halaman ya. Nggak mungkin lah diceritakan dalam video singkat ini. Saya akan bercerita hal-hal menarik yang saya tangkap. Misalnya selain nama bola salju, selain prinsip bola salju itu sendiri, prinsip dasarnya ya, buku ini Warren Buffett juga mengisahkan tentang terminologi inner scorecard dan juga outer scorecard ya. Outer scorecard, inner scorecard adalah nilai inti pribadi, outer scorecard adalah nilai di luar, anggapan orang luar. Nah, Warren Buffett mengajarkan bahwa kita sebaiknya mengejar nilai inti di dalam diri kita, nilai yang kita ketahui, bukan nilai yang dianggap orang lain, karena ya scorecard yang dianggap oleh orang luar, karena orang luar mungkin tidak mengerti masalah kita, kenapa kita mengambil keputusan ini, kenapa mengambil keputusan itu, kenapa kita ambil gaya hidup begini, kenapa kita ambil gaya hidup seperti itu. Itu adalah outer scorecard. Mungkin orang-orang luar yang di luar sana tidak memahami inner scorecard kita. Nah, Warren Buffett mengajarkan bahwa kita sebaiknya mengejar inner scorecard. Ini menurut saya filosofi yang menarik sekali. Nah, saudara, dari beberapa hal itu kemudian di hal yang lain atau dalam keseluruhan tema, atau mungkin juga diceritakan di buku ini ya, Warren Buffett berkata bahwa dirinya adalah merupakan seorang yang beruntung. Beruntungnya apa? Beruntungnya selain dilahirkan di keluarga yang mungkin punya privilege ya, bapaknya punya bisnis, brokerage, sehingga ia kenal dunia saham, ia sendiri seseorang yang diberi bakat atau diberi obsesi yang menarik, entah collectingnya, entah kemampuan untuk mengingatnya, memorinya, yang konon ada yang bilang Warren Buffett itu sendiri seorang visual ya, visual memorizer kayak gitu. Tetapi saya kira dari yang saya baca, seluruh kehidupan Warren Buffett itu tidak hanya keberuntungan belaka. Ia tadi bilang, ia beruntung, ia hidup atau lahir dari keluarga yang seperti itu, ya. Bapaknya seorang politisi, menjadi anggota Senat di Amerika yang kita katakan sukses. Meskipun Warren Buffett sendiri nggak terlalu suka hidup di ibu kota negara, Washington. Kemudian kembali ke Omaha, sebuah kota kecil. Di sana ia menekuni usaha bersama teman-temannya, mengkoleksi uang demi uang, bekerja dengan seorang yang terbaik,
pekerja keras. Nah, ini Warren Buffett adalah seorang pekerja keras dari sejak kecil, dari yang tadi saya ceritakan. Dari 11 tahun Warren Buffett sudah mempunyai saham. Dari 14 tahun Warren Buffett sudah mengumpulkan uang sendiri senilai total 1.000 US dollar dari usaha loper korannya. Bayangkan seperti itu. 26 tahun Warren Buffett memulai partnership-nya dengan usaha yang keras, mengetuk pintu demi pintu teman-temannya dengan membuat kalkulasi, dengan membuat atau memilih strategi yang diyakininya akan bertahan dalam jangka panjang. Kemudian mengakuisisi perusahaan bernama Berkshire Hathaway yang ia kembangkan hingga sekarang. Sebuah perusahaan yang awalnya dinilai punya aset yang bagus, dalam arti aset fisik, aset properti, aset kas, karena pada saat itu tekstil dianggap meskipun sudah mundur tapi punya aset yang besar. Perusahaan yang di akhir kemundurannya bisa Warren Buffett ubah menjadi sebuah konglomerasi besar hingga seperti sekarang ini, yang dahulu sahamnya bernilai 13 dolar, sekarang nilainya ratusan US dollar, 300.000 US dollar. Bayangkan, Warren Buffett yang dahulu ketika 62 memulai dananya, bukan memulai ya, tahun 62 asetnya bernilai 1 juta dolar. Sekarang nilainya adalah menurut Forbes yang saya lihat barusan 82 miliar dolar. Artinya asetnya tumbuh 21,5%. Kalau diibaratkan tumbuh stabil 29% year over year selama berapa tahun itu. Seperti itu, 58 tahunan. Bayangkan. Kita ingin mempelajari bagaimana Warren Buffett mengelola bisnisnya, bagaimana ia mengaplikasikan knowledge-nya, strategi investasinya, eksekusinya, sehingga atau etikanya juga, bagaimana Warren Buffett pernah punya kasus ketika pada awal karirnya ketika mengakuisisi Blue Chip Stamp bersama dengan Charlie Munger, ketika gurita usahanya itu ditengarai oleh OJK di sana, SEC ya, ini udah nggak benar. Kemudian dia dipanggil oleh SEC, kemudian dia membereskan struktur organisasinya sehingga terang benderang. Yang sebelumnya ini memiliki A, memiliki B, B memiliki C, C dimiliki A, dan seterusnya muter kayak gitu misalnya, dibereskan clear seperti itu. Bagaimana kemudian Warren Buffett dimintai tolong ketika membereskan skandal-skandal di tahun berikutnya, atau mungkin nanti Anda akan mengetahui kisah-kisah di tahun berikutnya ketika ia dihubungi berbagai korporasi atau berbagai lembaga yang sedang bermasalah karena Warren Buffett dikenal punya kas yang besar. Nah, itu semua saya kira bukan hanya keberuntungan belaka seperti yang diceritakan Warren Buffett itu. Jadi menurut kami itu adalah semua adalah upaya kerja keras, upaya yang konsisten untuk menjaga etikanya. Dan Warren Buffett di sini tidak hanya lip service saja. Kami juga punya sebuah buku lain tentang Berkshire Hathaway kalangan Larry Cunningham, Berkshire Beyond Buffett. Nah, di sini Anda akan berbicara, Anda akan mengetahui bahwa Berkshire itu dibentuk dengan sebuah kultur etis yang menarik, yang Warren Buffett bentuk tahun demi tahun. Akibat etika yang dianut selama jangka panjang itu, selama menggelindingnya bola salju kehidupannya atau bisnisnya Warren Buffett, mau tak mau itu mengundang banyak hal-hal yang baik gitu loh. Bagaimana ada sebuah bisnis atau konglomerasi yang tingkatannya memang jauh di bawah Warren Buffett. Katakanlah kita ngomong Sis Candies lah, atau keluarga perusahaan-perusahaan yang diakuisisi oleh Buffett. Kenapa mereka mau menjual perusahaannya ke Buffett dengan nilai yang misalnya di pihak lain mereka ditawar lebih besar? Kenapa mereka mau ditawar lebih murah oleh Buffett? Buffett di sini tidak memanfaatkan tekanan dalam sisi finansial. Kalau memanfaatkan tekanan dari finansial, tentu dia akan jauh memilih membayar mereka lebih mahal. Oke, kita bayar kamu mahal, serahkan kepada kami dong, kayak gitu. Enggak. Mereka senang bekerja dengan Buffett karena Buffett memberi kepercayaan kepada mereka, bahkan setelah diakuisisi ya. Setelah diakuisisi,
kemudian mereka masih diberi kepercayaan untuk mengelola usahanya, jadi semacam menjadi karyawan Warren Buffett dengan kepemilikan utama dimiliki oleh Berkshire seperti itu. Mereka senang dengan kepercayaan seperti itu, kemerdekaan. Mereka senang dengan peluang untuk masih bisa bekerja, kan tidak setiap orang suka pensiun seperti itu. Banyak sekali perusahaan itu yang bisa Anda temui misalnya di buku ini ya, tetapi kita fokus di buku ini ya, Snowball. Di sini juga dikisahkan seperti itu ya. Anda akan temui bahwa itu semua bukan keberuntungan, itu semua perlu kerja keras, itu semua perlu tabungan etika, tabungan kerja, tabungan prinsip, tabungan eksekusi yang dibentuk dalam jangka panjang sehingga hasilnya bisa kita lihat seperti sekarang. Kemudian saya teringat prinsip atau arti prinsip yang juga ingin kami lakukan sebagaimana kami tulis dalam Menggelinding, dan itu terinspirasi ya dari buku The Snowball ini, bahwa ya kita itu hidup itu seperti menggelindingkan bola salju. Nah, kemana kita menggelindingkan itu? Apakah kita menggelindingkan upaya baik terus-menerus seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett seperti itu? Apakah kita menggelindingkan hal-hal yang mungkin negatif sehingga kita nanti akan menyerap hal-hal negatif itu sepanjang jalan? Itu adalah pilihan kita. Itu menarik sekali menurut saya. Demikian ya review atau ulasan dari buku The Snowball, biografi Warren Buffett karangan Alice Crowther ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di ulasan kami berikut. Terima kasih.